Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sedri Muhammad Iqbal dari Prodi PJJ Informatika. Di sini saya akan menjelaskan hasil tugas saya, yaitu mind mapping untuk mata kuliah statistika dan probabilitas. Dan di sini mungkin saya akan menjelaskan hasil yang sudah saya tulis, dan sini saya akan menjelaskan dari yang pertama, yaitu nomor 1. Oke, langsung saja. Oke, yang pertama itu mind mapping 1. Yang dimana di sini menjelaskan tentang pengantar statistika dan penyajian data. Oke, nah kalau diurutkan berdasarkan yang pertama, yaitu kita mulai dari pengertian dulu. Apa sih itu statistika dan statistik? Nah, kalau di sini singkatnya yaitu statistika itu adalah ilmu dan statistik itu adalah data hasil. Nah, apa sih ilmu dan data hasil? Oke, kalau dijabarkan, statistika itu sebenarnya ilmu yang mempelajari cara mengumpulkan, mengelola, dan menganalisis, serta menafsirkan atau menyajikan data. Nah, untuk menarik kesimpulan dan membuat keputusan, itu statistika. Nah, kalau statistik, itu data atau informasi yang diperoleh dari hasil pengumpulan data yang dapat berupa angka, tabel, gambar, atau bentuk lainnya. Nah, kurang lebih seperti itu perbedaan pengertian dari statistika dan statistik. Oke, selain pengertian ada apa lagi sih? Dan kalau di sini ada 2 itu jenis statistika. Nah, kalau secara umum statistika itu ada 2 jenis. Yang pertama itu ada deskriptif dan yang kedua itu ada inferensial. Nah, apa sih yang kedua jenis ini detailnya? Kalau yang pertama itu deskriptif. Itu kalau diringkas tuh untuk meringkas data. Nah, kalau detailnya itu sebenarnya untuk mengumpulkan, mengelola, dan menyajikan data untuk memberikan gambaran atau ringkasan sebuah data. Nah, kalau inferensial, kalau secara garis besarnya itu adalah untuk menarik simpulan. Nah, kalau dijelasin detailnya itu sebenarnya untuk menggunakan data sampel untuk menarik kesimpulan atau menggeneralisasi tentang populasi. Itu jadi untuk kurang lebih penjelasan untuk kedua jenis dari statistika. Oke, next ada populasi dan sampel. Nah, kalau di dalam statistika itu ada istilah populasi dan sampel. Populasi itu sendiri sebenarnya sebuah keseluruhan dari data. Jadi seluruh objek atau individu yang menjadi perhatian dalam suatu penelitian itu disebut populasi. Nah, kalau sampel itu sebenarnya sebagian dari data atau lebih tepatnya mewakili dari populasi itu sendiri. Nah, itu disebut sampel. Oke, itu kurang lebih penjelasan untuk yang populasi dan sampel. Lanjut, ada jenis data. Nah, di statistika itu ada beberapa jenis data, yaitu ada 2. Ada kualitatif dan kuantitatif. Kualitatif sendiri sebenarnya itu kita lebih mudah memahaminya itu adalah kategori. Ya, kategori dalam sini misalkan kayak jenis kelamin atau warna yang mana datanya bisa dikategorikan. Itu kualitatif. Kalau kuantitatif itu sebenarnya data numerik yang dimana data yang bisa diukur, dihitung, yang dimana contohnya kayak tinggi badan, berat badan, atau nilai ujian. Nah, itu kuantitatif, mana data numerik yang bisa dihitung atau diukur. Itu untuk jenis data. Terus ada skala pengukuran. Nah, kalau di statistika itu ada 4 untuk skala pengukuran itu sendiri. Yang pertama itu ada nominal. Nah, nominal ini sebenarnya adalah jenis atau kategori yang dimana hanya untuk memberi label atau kategori tanpa urutan. Contoh, misalkan kayak jenis kelamin. Nah, itu salah satu contohnya. Terus ada yang kedua itu ordinal.
Ordinal itu ada urutan atau tingkatan, namun jarak antar kategorinya tidak sama. Contohnya misalkan peringkat lomba. Nah, itu bisa kita sebut untuk skala pengukuran ordinal. Terus ada interval. Nah, interval itu sendiri sebenarnya ya jarak antar nilai yang sama. Nah, tetapi tidak ada nilai nol atau nilai nol mutlak. Nah, contohnya seperti suhu. Itu untuk interval. Terus ada rasio. Nah, kalau rasio ini sebenarnya lebih ke jarak yang sama atau jarak antar nilai yang sama dan memiliki nol yang mutlak. Contohnya seperti tinggi badan atau berat badan. Itu. Nah, terus yang keenam ada penyajian data. Oke, jadi kalau penyajian data ini sebenarnya lebih ke visualisasi. Jadi kita tuh pengen menyajikan sebuah data itu dalam bentuk apa. Nah, kalau di sini kan ada beberapa contoh. Misalkan di sini ada tabel distribusi frekuensi yang sebenarnya ya disajikan dalam bentuk tabel yang menunjukkan kelas interval atau frekuensi dan frekuensi kumulatif ya misalkan jika diperlukan. Gitu. Terus ada juga penyajian datanya dalam bentuk diagram batang. Nah, sebenarnya diagram batang ini biasa digunakan untuk membandingkan suatu frekuensi antar kategori atau antar kelompok. Nah, dengan batang tegak. Jadi visualisasinya seperti ini. Terus ada diagram lingkaran. Nah, sebenarnya diagram lingkaran ini biasanya untuk menunjukkan proporsi atau persentasi pada bagian terhadap keseluruhan. Nah, sebenarnya diagram lingkaran ini biasa kita pakai buat presentasi. Jadi kan pengukurannya secara adil. Jadi biasanya diagram lingkaran ini sangat perlu digunakan untuk misalkan kita pengen melihat market share atau untuk melihat data yang perhitungannya cukup adil. Itu biasa kita pakai diagram lingkaran. Nah, kalau histogram ini sebenarnya untuk menyajikan data kuantitatif berkelompok dengan batang yang berdempetan. Nah, kalau secara umum, histogram itu sebenarnya untuk melihat distribusi data yang dimana sebenarnya distribusi data kita ini berkelompok di area mana sih gitu, di frekuensi mana sih. Nah, itu biasanya histogram. Tuh, terus ada polygon frekuensi. Nah, kalau polygon frekuensi ini sendiri sebenarnya untuk menghubungkan titik tengah kelas atau nilai tengah dengan frekuensi untuk menunjukkan pola data. Itu. Oke, kurang lebih seperti itu untuk yang di mind map 1. Jadi detail dari pengantar statistika dan penyajian data. Oke, lanjut. Yang kedua ada ukuran pemusatan. Nah, kalau ukuran pemusatan ini sebenarnya lebih ke nilai tunggal yang mewakili seluruh data dan menunjukkan pusat atau nilai tipikal dari data. Nah, salah satu contoh, misalkan di sini kita ngambil yang pertama itu ada min atau nilai rata-rata, yang dimana di sini ada rumusnya, kita bisa lihat, yang dimana jumlah seluruh data dibagi banyaknya data. Nah, dan min ini sebenarnya apakah terhadap nilai ekstrim atau sangat besar atau kecil dan menggunakan semua nilai pada data. Itu untuk min. Jadi rata-rata, nilai rata-rata. Terus yang kedua itu ada median. Oh ya, untuk min tadi itu menggunakan kuantitatif ya untuk datanya. Nah, terus ada median. Median itu nilai tengah yang dimana kalau dilihat dari rumusnya ya kita lihat posisi median itu N ditambah 1 dibagi 2. Yang dimana nilai tengah setelah data diurutkan dari kecil ke besar. Dan untuk median ini sendiri itu tidak peka terhadap nilai ekstrim. Nah, tapi dia cocok untuk data yang berurutan atau dengan distribusi miring. Misalkan kayak positive skew atau negative skew dan dia tidak terlalu peka untuk misalkan seperti distribusi normal itu. Nah, oke, terus selanjutnya kalau untuk median sendiri dia bisa dipakai buat data kuantitatif juga.
Terus selanjutnya itu ada modus. Nah, modus ini adalah sebuah nilai yang paling sering muncul dalam data. Nah, kalau modus ini sebenarnya tidak terpengaruh oleh nilai ekstrim. Jadi semua data dia bisa gunakan dan misalkan dia bisa lebih dari satu modus atau tidak ada modus sama sekali. Itu untuk modus. Oke, terus selanjutnya kalau dari segi kegunaan masing-masing ukuran sebenarnya untuk MEAN sendiri ya untuk menggambarkan nilai rata-rata sesungguhnya untuk kegunaan utama. Yang biasanya cocok digunakan ketika data simetris atau normal tanpa nilai ekstrim. Nah, kalau median sendiri sebenarnya kegunaan utamanya itu menunjukkan nilai tengah atau posisi 50% data. Nah, biasanya digunakan cocok untuk data miring yang seperti saya jelaskan sebelumnya, skew atau mengandung nilai ekstrim. Nah, kalau modus sendiri menunjukkan nilai yang paling umum atau sering terjadi. Misalkan kayak data kategorik atau untuk mengetahui yang paling sering muncul itu data yang mana. Itu. Oke, mungkin itu saja untuk yang mind map 2. Oke, terus lanjut ke mind map 3. Nah, kalau mind map ketiga itu adalah ukuran lokasi. Nah, yang dimana sebenarnya cara penentuannya di sini saya sudah tulis. Kita mengurutkan data dari kecil ke besar, terus menentukan posisinya. Misalkan kita pakai kuartil atau desil atau persentil, dan jika bukan bilangan bulat, lakukan interpolasi. Oke, nah sebelum kita masuk ke sini, cara penentuannya, mungkin kita coba detailin dulu apa itu kuartil, apa itu desil, persentil, dan interpolasi itu sendiri gitu. Yang pertama itu kuartil. Nah, kuartil ini biasanya kita gambarkan Q1, Q2, dan Q3. Yang dimana setiap pembagian kuartilnya itu 25%, 25%, dan 25% itu sebanyak 4. Nah, yang dimana pembagiannya itu 4 bagian yang mana sama besar. Terus biasanya kalau untuk Q1 itu kuartil bawah 25% untuk data di bawahnya. Kalau Q2 itu median 50% data titik tengah. Terus kuartil 3 itu atas 75% data di bawahnya. Nah, itu untuk kuartil. Jadi pembagiannya ada 4 bagian. Terus yang kedua ada desil. Nah, desil ini membagi data menjadi 10 bagian sama besar. Nah, dalam pembagiannya di sini per 10% di setiap desilnya. Desilnya itu D1 sampai D9. Itu. Jadi pembagiannya 10 kalau untuk desil. Nah, kalau yang ketiga itu adalah persentil. Nah, persentil itu sendiri sebenarnya membagi data menjadi 100 bagian. Nah, ini jadi lebih banyak tapi konsepnya sama. Jadi dibagi sama besar. Nah, jadi persenannya itu 1% sampai 99% untuk persentil untuk pembagiannya. Terus yang keempat ada interpretasi ukuran letak. Nah, jadi kalau yang keempat ini sebenarnya ada beberapa ketentuan. Yang pertama itu menentukan posisi relatif suatu nilai dalam data. Terus yang kedua kita harus membandingkan posisi antar individu atau kelompok. Terus yang terakhir itu membantu pengambilan keputusan atau misalkan kayak kategori, kinerja, penentuan batas lulus, dan penilaian resiko. Itu untuk poin yang keempat. Nah, kurang lebih untuk penjelasan mind map ketiga itu untuk ukuran lokasi kurang lebih seperti itu. Oke, terus lanjut. Yang keempat, mind map keempat. Kalau mind map keempat ini sebenarnya lebih ke penjelasan tentang ukuran penyebaran, yang dimana
mengukur seberapa jauh data menyebar dari pusatnya. Nah, di dalam ukuran penyebaran ini ada beberapa poin yang perlu dijelaskan. Yang pertama itu ada range, ada varian, terus ada standar deviasi, terus ada koefisien variasi, dan yang kelima itu ada interpretasi tingkat keragaman data. Nah, kalau kita jelaskan yang pertama itu misalkan range. Kalau range ini sebenarnya yaitu adalah jangkauan. Nah, jangkauan yang mana kalau untuk dari definisinya sendiri itu selisih antara nilai maksimum dan minimum. Yang mana rumusnya ya X max dikurang X min, atau nilai teratas dikurang nilai terbawah gitu. Yang mana biasanya digunakan untuk melihat lebar penyebaran data sensitif terhadap nilai ekstrim. Nah, itu untuk kegunaan dari range. Kalau variance itu sendiri sebenarnya rata-rata kuadrat selisih tiap data terhadap rata-rata. Nah, kalau kita lihat di sini ada rumus sampelnya ya. Yang dimana sebenarnya kegunaan variance itu sendiri sebenarnya untuk mengukur penyebaran secara kuantitatif. Dan semakin besar variance, berarti semakin beragam data yang kita punya. Itu variance. Terus ada standar deviasi. Nah, standar deviasi ini sebenarnya sering digunakan juga, yang dimana standar deviasi itu sendiri adalah akar kuadrat dari variance, yang dimana rumusnya kita bisa lihat S sama dengan kuadrat S pangkat 2. Yang dimana kegunaannya itu untuk satuan yang sama dengan data asli sehingga lebih mudah diinterpretasi dan menunjukkan jarak atau jarak rata-rata dari mean itu sendiri. Nah, itu biasa digunakan untuk standar deviasi. Terus ada yang keempat, ada koefisien variance, yang dimana dari definisinya itu sendiri sebenarnya untuk perbandingan standar deviasi terhadap rata-rata atau dinyatakan dalam persen. Nah, kalau dilihat dari rumusnya itu CV sama dengan X dibagi X dikali 100%. Yang dimana sebenarnya kegunaan dari koefisien variasi ini adalah untuk membandingkan tingkat keragaman antar data dengan satuan atau mean yang berbeda. Nah, aturan umumnya biasanya CV itu harus kurang dari 10%, itu berarti dia sangat rendah. Nah, kalau 10% sampai 20% itu rendah, dan 20% sampai 30% itu sedang, dan kalau dia lebih besar dari 30% itu kategorinya tinggi. Nah, jadi ada aturan umum di koefisien itu sendiri. Nah, terus yang kelima ada interpretasi tingkat keragaman data. Nah, kalau yang kelima ini sebenarnya lebih ke definisinya, semakin kecil nilai ukuran penyebaran berarti semakin homogen atau data berdekatan. Terus yang kedua ada semakin besar nilainya, berarti semakin heterogen data menyebar jauh. Nah, terus yang terakhir itu pilih ukuran yang sesuai dengan kebutuhan dan karakter data. Tuh. Itu untuk penjelasan dari mind mapping buat pengukuran ukuran penyebaran data. Oke, lanjut yang mind mapping yang terakhir atau yang kelima, yaitu ukuran skewness dan kurtosis. Nah, skewness. Apa sih skewness itu? Skewness itu sendiri sebenarnya kita bisa definisikan adalah kemencengan atau kemiringan dari sebuah distribusi data yang menunjukkan arah dan derajat yang ketidaksimetrisan dari sebuah data atau distribusi data. Nah, skewness itu sendiri sebenarnya ada 3 jenis atau 3, yang mana ada positif, yaitu biasanya positif ini kita bisa lihat mean-nya itu lebih besar dari median dan lebih besar dari modus, yang mana ekornya lebih ke kanan, jadi datanya tuh lebih miring ke kanan.
itu kita bisa menyebutnya skewness, positive skewness. Terus kalau yang negatif ini lebih condong ke kiri atau miring ke kiri ekornya. Terus minnya itu biasanya lebih kecil dari median dan median lebih kecil dari modus. Nah, itu ciri-ciri dari skewness negatif. Terus kalau simetris. Nah, simetris ini biasanya kita sebut sebuah data distribusi yang normal. Karena dia min-nya itu sama dengan median dan mediannya sama dengan modus. Jadi distribusi datanya normal. Itu data untuk skewness simetris. Itu kurang lebih untuk penjelasan skewness itu sendiri. Nah, kalau untuk rumusnya, di sini kita bisa lihat adalah SK sama dengan min dikurang median dibagi SD. Yang dimana di sini ada juga keterangan kalau SK-nya itu lebih besar dari 0, itu berarti skewness-nya positif. Kalau skewness-nya itu lebih kurang dari 0, berarti skewness-nya itu negatif. Nah, kalau SK-nya sama dengan 0, berarti dia simetris. Itu untuk skewness. Oke. Terus selanjutnya ada kurtosis. Nah, kalau kurtosis ini itu adalah untuk melihat keruncingan distribusi suatu data yang menunjukkan tingkat keruncingan atau kerataan puncak distribusi. Nah, kalau jenis kurtosis ini sendiri itu ada 3 juga. Yang pertama itu ada leptokurtik atau lebih runcing dan tinggi dibanding distribusi normal. Nah, biasanya dia tuh ekornya lebih tebal dan outlier-nya itu biasanya lebih sering dan datanya lebih terkonsentrasi di sekitar min. Itu. Terus kalau yang kedua ada mesokurtik atau bentuk mendekati distribusi normal. Nah, biasanya ciri-cirinya tuh kayak keruncingannya sedang dan ekor normal dan contohnya tuh biasanya distribusi normal gitu. Nah, terus yang ketiga ada pletikurtik atau dia ini biasanya lebih datar dan landai dibandingkan distribusi normal. Nah, ciri-cirinya tuh ekor lebih tipis, terus outliernya lebih jarang, dan datanya lebih menyebar. Itu ciri-ciri dari pletikurtik gitu. Terus oke, rumusnya kalau di sini ada dia dilambangkan K yang dimana ada interpretasinya itu K-nya kalau lebih dari 0 berarti dia masuk leptokurtik. Kalau dia sama dengan 0 berarti mesokurtik. Dan kalau dia kurang dari 0 dia masuk ke pletikurtik. Oke, kurang lebih seperti itu. Berarti sudah habis ya. Berarti terima kasih. Sebenarnya udah saya jelaskan semua ya. Berarti dari min mapping 1 dan min mapping 5. Oke, mungkin itu saja dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Recording.